tunalaras? Tunalaras adalah anak-anak yang mengalami gangguan perilaku sebagai anak yang secara nyata dan menahan respon lingkungan tanpa ada kepuasan pribadi. Namun, masih dapat diajarkan perilaku-perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memuaskan pribadinya. Anak tunalaras adalah mereka yang mengalami hambatan dalam perkembangan aspek emosi, sosial, atau keduanya, sehingga dalam berperilakunya cenderung menyimpang, tidak sesuai dengan usia dan tuntutan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungannya. Berikut adalah video wawancara terhadap salah satu wali murid dan video wawancara terhadap guru mereka. Di situ? Iya, jadi itu di Bogor kanan teman mana? Bapaknya? Bapaknya? Aduh, bukan kambing mana? Nggak bisa ya? Enggak bisa. Sudah itu, kalau di sini tuh ngapain dia jarang sekolah? Tapi dia jarang masuk sekolah gitu. Ya. Kadang-kadang dia itu lagi kawan cari duit. Tidak tahu kawan. Iya, dia sama kawan. Kawannya udah besar-besar. Enggak. Itu kata kami tuh ngapain tidak sekolah-sekolah gitu. Iya. Kemarin ada sekali sekolah tuh sudah tidak datang lagi. Kalau setahu Datuk, aku Sirip ini, bagaimana pergaulannya di rumah tuh? Baiklah di rumah kan? Di rumah tapi baiklah baguslah. Kalau pernah enggak Datuk nampak dia merokok? Enggak pernah. Enggak pernah di sini tapi kan di rumah Pak Datuk lah. Melawan gitu? Enggak pernah juga. Dia orang diam, temannya cerita di rumah tapi kan. Gimana Ya, kan? kalau dia di sekolah tuh kan, kami nampak tuh di sekolah tuh datang kok HP, dah ada bawa buku gitu tuh. Nah, jadi kalau kami kan, aku anak ini ada masalah di rumah. Enggak. Ya, kemarin tuh kami ada, pas dia datang tuh kami ada acara di sekolah. Jadi emang anak-anak itu diliburkan emang kemarin itu tuh. Jadi dengan si Rifki inilah masuk gitu. Itu pun datang dia bawa HP, pakai slow gitu. Macam mana preman kayak gitulah dia ke sekolah gitu tuh. Jadi kata kami tuh kalau emang bisa dia diajak gitu kan tuh, suruhlah dia sekolah gitu. Dia nengoknya udah sekolah gitu. Ada buku dalam tas. Kalau ada buku dalam tas, kemarin tuh nggak ada dia bawa tas, cuma bawa HP lah gitu. Dan sekarang katanya, saya kerja bu, Iya. sekolah, kok sekolah udah kerja kata kami. Iya, ada umpamanya ada kawannya ada mobil bongkar muat. Itu ngapain dia di situ tuh? Kerja. Kerja apa dia di situ? Kemarin dapat dia 200 malam tadi. Dia ngangkat barang gitu. Iya, disuruh orang kan. Rame-rame itu orang 10 katanya. Ambil bawa kerupuk kembali kan. Sudah itu baliknya Ke rumah. malam. Iya, makan pergi. Iya, habis mandi makan pergi. Belum balik lagi. Yang sekarang. Berarti Iya. malam ini tidak tidur sini dia. Tuh? Dah, malam tadi dah ada dia. Tidak ada yang nelpon Datuk gitu. Dah ada. Itulah tuh. Seharusnya kan kita tahu dia pergi kemana gitu. Iya. Kita Jadi nggak biasa tahu ada kawannya. di luar tuh ngapain dia tuh. Iya, biasanya ada kawannya dilihat tuh kan Junai namanya. Di situlah dia sering main gitu. Kalau bapaknya pernah nggak nyari kesini gitu tuh? Dulu pernah kan ngasih duit sekali, ya tidak pernah lagi. Kalau mamanya Mamanya sering, dia makan mamanya. kadang dia tinggal di sini. Kan ada mamanya makan, kadang makan sini kan di sana. Itulah nih gua tempat kan. Terus kalau dia pergi-pergi tuh ada dia bawa motor gitu, ada punya Tidak motor. ada bawa motor apa ada sana. Jadi dijemput sama Iya. kawannya. Kawannya besar-besar kan? Itu ada besar kawannya. Kemarin teleponnya, Iki ada mobil terbalik mau kerupuk, pergi dia ke sana. Dapat dia duit, kan itulah. Dia itu bukan anak terlantar, dia memang itu maunya kan. Iya. Tapi kan dia masih sekolah tuh, seharusnya kan Iya. dia pergi sekolah. Itu. SMP sekarang kan? Iya. SMP. Apa dia nggak mau lagi sekolah? Gitu. Tak, Ada nggak dia gimana? cerita sama Datuk? Tidak pernah. Tidak pernah dia ngomong mau sekolah, apa itu tidak pernah dia tidak mau lagi sekolah, tidak pernah dia. Tinggalnya ada waktunya kalau dia tempat sekolah gitu. Kalau Datuk suruh sekolah mau dia?
Coba aku tes. Mm-mm. Coba aku tanya kan kalau Ini nanti pulang lah dia Hah? enggak. Biasanya pulang dia tuh. Nanti kalau pulang bilang sama neneknya kan bilang itu. Ya besok di sekolah disuruh ibu Nita. Iya. Dia ada datang ke rumah. Iya, soalnya kawan-kawannya udah sekolah dari kemarin Iya. bulan-bulan kemarin itu udah masuk sekolah gitu. Si Rifki lah, berapa orang dari Rifki sama ada kawan itu emang kan lagi sakit. Nah, si Rifki ini kan kata orang ini dia pergi-pergi tuh. Nah, kemarin ikut demo. Jadi masih sekarang tuh ngapain di ikut demo kan bisa Udah ada itu yang ada. Dari itu kan. ngapo dia ada sekolah. Aku dia ada sekolah gitu. Mau ujian soalnya itu. Nanti Iya. Sepatu dia tuh kecil, jadi itu sepatu ayu baru. Udah, Si Anes tinggal sini. ada sini kan. Kamar, ada baju. kamar. Buka baju. Kalau tidur tuh tiap hari dia tidur di sini. Kadang-kadang itulah malam tadi tak ada. Malam Gimana dia tidur dah? kawannya. Dia ada mau berenang di dekat apa tuh? Mana-mana. Jadi itulah kok datu. Ya. Buat punya jadi kan. Iya. Tapi tak dulu kan dia laki. Iya lah. Jadi dia ada kawannya. Dia masuk Kami sekolah. nampak gayanya sekarang tuh gaya ini gitu. Makanya kami datang ambil masalah itu ngambil sekolah. Itulah tuh ya. Iya. Nanti kalau Rifki datang, Iya, masih bilang. sekolah. Ya. Kalau alasan sepatunya sempit, ya udah pakai sandal bed dulu, Iya, nggak apa-apa. sepatunya. Iya, sempit kaki Sepatu dia. yang kemarin kita Kalau masalah pakai kaki. ya kalau alasannya itu gitu Iya, ya, mana tahu kan? ibu pakai sandal nggak apa-apa dulu. Sepatu yang dikasih kemarin udah muat lagi. Kakinya panjang. Ya udah besar ya. Iya. Tinggi dia sekarang. Iya. Tinggi. Kurus tinggi. Kalau merokok gitu tidak ada dah tuh. Di rumah tak pernah nampak. Dia kuning ngumpul tempat kawannya pas satu lewat tak pernah nampak. Tapi ada nggak yang entah masyarakat sini dekat-dekat sini ngadu-ngadu ke datuk dia. Tidak pernah. Tidak ada baik nikahnya di luar sana gitu. Ada nggak? Tidak ada. Ibu, nah gini Bu, Ibu kan wali kelasnya si Rifki. Jadi di sini saya mau nanya Bu, gimana proses belajar si Rifki ini di dalam kelas Bu? Oh, Rifki termasuk anak yang tidak rajin. Terus Rifki juga termasuk anak yang emosional. Terus kalau misalnya dalam belajar dia jarang fokus. Intinya gini, kalau misalnya dikasih tugas ataupun saya menerangkan di kelas, ya Rifki lebih banyak mengamun atau dia lebih banyak ngomongnya sendiri. Kecuali di mata pelajaran matematika. Kalau untuk pelajaran lain mungkin dia lebih banyak kalau dia tidak suka dia marah. Intinya emosional. Terus kalau dibilang dia untuk intinya apa saja pelajaran yang tidak disenangi dia akan marah. Biasanya marahnya pun kadang yang dibilang marahnya ngomel-ngomel tidak, kadang dia merajuk atau dia lebih memilih diam atau dia memilih keluar kelas. Kalau untuk kehadirannya Bu, gimana Bu? Kalau kehadiran Rifki agak jarang hadir ya gitu. Soalnya gini, dari cerita dia ke saya gitu, dia punya kegiatan di luar gitu. Kalau Ibu tahu, pernah nggak si Rifki ini cerita sama Ibu entah apa kegiatan di luar itu yang dia kerjakan? Ada nggak dia cerita sama Ibu? Kalau dia cerita kadang-kadang dia bantu, saya bantu ada misalnya ada teman atau misalnya di daerah misalnya ada kecelakaan misalnya dia mungkin bantu di sana. Terus kalau misalnya ada kegiatan keramaian lah misalnya dia bantu parkir gitu. Si Rifki ini kan umurnya masih di bawah dewasa Bu ya, masih 11-an. Ah ya. Jadi pergaulannya gitu Bu, kayak mana Bu tahu Ibu? Intinya kalau saya lihat misalnya dari saya tanya-tanya lah itu intinya pergaulannya sudah bukan dengan teman-teman saya tetapi sudah dengan orang dewasa. Saya rasa mungkin sudah ada apa ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang lain lah yang dilakukannya di luar batas
misalnya gini Bu, kan kalau kita belajar itu kan pasti kita ngasih tugas Bu, tugas di rumah gitu sama si anak itu kayak mana Bu? Pernah dikerjakan atau gimana? Tidak, jarang dikerjakan. Dia kan mengerjakannya kalau diingatkan di kelas akan dikerjakannya. Kalau misalnya tidak diingatkan, dia tidak akan pernah mengerjakan PR. Berarti kalau di kelas itu mengganggu atau tidak dia Bu? Kalau untuk sensitinya sudah berkurang ya. Kalau dulu saya kan berarti kan saya waktu yang apa itu masih mengganggu. Misalnya kalau dia sudah selesai tugasnya, dia akan mengganggu kelas sebelahnya. Mengganggunya bukan dengan keributan, misalnya dia mengganggu misalnya nyangki apa coret-coret kawan gitu, atau nyimpan pena kawan, buku kawan gitu. Begitu ada. Jadi Bu, si Rifki ini kalau di kelas mengganggu lah istilahnya gitu Bu Iya, ya. kalau menurut saya dia lebih sering ganggu gitu. Saya contoh gini, misal kalau dia sudah selesai tugas dia, nah dalam arti kata misalnya intinya udah selesai, dia akan nyolek-nyolek kawan, ngambil pensil kawan, ngambil buku-buku kawan. Dan kalau misalnya dia tidak menyelesaikan tugas, misalnya dia tidak paham, dia tidak mau menyelesaikan, misalnya dia tidak mood gitu untuk menyelesaikan tugasnya, dia bisa keluar kelas. Nanti keluar kelas nanti ambil kelas-kelas yang lain, ganggu kawan-kawan yang lain, karena masih manggil kawan yang lain. Itu kan terjadi sama teman-teman di kelas sama di sekolah gitu. Kalau untuk Ibu sendiri gimana? Pernah nggak dilawan apa gimana? Gitu? Oh pernah itu begini saya gini, saya mungkin karena bisa dari kelas masuk jam segini baju harus masuk jam ini. Waktu itu saya nunggu dia marah, soalnya bahasanya udah kasar, istilahnya bukan bahasa seorang anak atau orang tua. Jadi udah keluar bahasa asli. Aku ibu, kan kita nggak boleh begitu. Terus dia mengatakan gini, kalau pernah beberapa kali sih gitu kan, dia pernah ngajak kawannya, jadi ada kawannya namanya Valen. Nah jadi dia kurang suka dengan Valen, jadi dia sampai bawa Valen ini, dibawanya dengan bapaknya, dia diposisikan buang geng-geng, dia mukulin Valen itu udah sering terjadi Di sekolah Bu ya? di sekolah itu. Jadi dia bawa si Valen itu dengan gerombolan dan diajaknya kawan yang lain, kawan yang lain untuk menolak dia takut kayak gitu. Jadi Ibu tahu anak itu melakukan itu, pernah nggak Ibu konsultasi sama keluarganya? Gitu? Mana tahu anak ini ada apa namanya, ada masalah di rumah gitu. Kalau menurut saya sebenarnya gini, mungkin karena awalnya mungkin karena dia dari keluarga berkepot gitu ya, dan orang tuanya sudah lama pisah, ibu udah menikah lagi, jadi rasa kepedulian ibu ke ini udah kurang kalau bercerita gitu kan. Kan cerita datuknya juga kayak gitu, jadi dia sering dengan datuknya, dia tinggal dengan datuknya. Cuma sudah berapa tahun kesini lah ya, mungkin kemana-mana nggak terlalu terbaca sama saya. Nah, kalau sekarang ini sudah dia itu intinya jarang pulang datuknya. Kayak ada Arfan kemarin pernah cerita kalau Rifki ini ke rumah Arfan ya pagi-pagi sekali, maksudnya belum sekitar jam 6 sampai gelap tuh, nah minta antarkan ke rumah datuknya. Jadi kan dia bukan tidur di rumah, kalau ditanyakan dia di mana, dia di situlah karena gitu. Tapi dia Arfan nggak cerita ke saya karena kan di kelas saya takut sama dia. Mungkin karena gayanya seperti itu tadi Bu ya. Dia kan memang gaya selengean kayak Iya, gitu iya. kan, dia merasa dia yang paling berani di kelas kan, jangankan di kelas, di sekolah aja dia udah big bossnya kan kayak gitu. Jadi untuk sekarang ini Bu, apa anak ini sering masuk sekolah apa gimana Bu untuk sekarang? Enggak, dia udah jarang belum sama di sekolah. Sekolah pun istilahnya nggak pakai sepatu, baju keluar, nggak pakai bawa tas kayak gitu. Jadi ke sekolah pun nanti sekolah dia intinya lebih banyak duduk. Dia pun nggak jelas ya. Disuruh ngapain juga. Jadi besok Bu, kalau anaknya datang, boleh saya sendiri yang turun ke lapangan untuk berdiskusi atau bersosialisasi lah sama anak tersebut gitu. Oh iya boleh, silakan Bu Ita. Ya. Dalam hal Ya, pelajaran, banyak anak tunalaras memiliki karakteristik tersendiri dalam belajar yang relatif berbeda dengan kelompok ABK yang lainnya atau dengan anak normal. Chris Hank,
pada tahun 1980 menjelaskan bahwa karakteristik belajar anak tunalaras tidak jauh berbeda, bahkan sulit dibedakan dengan kelompok anak tunagrahita dan anak berkesulitan belajar. Perbedaan karakteristik tersebut muncul sebagai akibat dari ketunalarasan yang disandangnya. Hallahan dan Kaufman pada tahun 1977 menjelaskan bahwa mereka banyak mengalami kesulitan dalam satu atau lebih bidang studi, seperti membaca dan matematika, serta perilakunya tidak memenuhi harapan dengan usia dan kemampuannya. Nah, anak-anak, sekarang coba lihat nomor 1. Nomor 1 ada apa? Meja. Meja. Yang kedua? Kayu. Yang kedua? Kaca. Kaca. Nomor 1 ini nama benda yaitu meja, terbuat dari kayu. Ciri-ciri bendanya seperti apa? Keras. Keras. Terus tadi tahu? Tahu. Apalagi selain keras apalagi? Bisa dibentuk. Ah ya, bisa dibentuk. Nah sekarang kita ada nomor 2 kaca. Seterusnya 2, 3, 4, 5. Kamu kerjakan ya di Ya. buku tulis kamu. Nah sekarang kerjakan. Si Rifki, kamu baru datang ya? Dari mana? Ini udah jam 8:30 ini Rifki. Kok baru datang? Kamu ngapain di luar tadi? Ini kan udah jam sekolah nak. Kenapa kalau udah tahu? Seharusnya kalau kamu udah tahu jam sekolah, kamu masuk. Ya? Tas kamu di mana? Tinggal. Dari sekolah kamu ngapain? Hah? Nggak ada. Dari gimana kamu belajar nih? Kalau nggak bawa buku tulis? Ada ya dia punya buku? Nah, kasih dulu. Penanya ada? Yang lain dia punya pena? Ah, tuh, dipinjam penanya sama si Randy. Ah, kamu pakai sulap lagi, si Rifki. Sepatu kamu di mana? Basah. Kenapa bisa basah? Emang hujan kemarin? Hujan di mana? Mana ada hujan? Hujan lokal ya, nggak boleh seperti itu nak ya. Kalau ke sekolah itu harus tepat waktu, pakai tas, pakai sepatu, bawa alat tulis ya. Nah sekarang coba kamu kerjakan itu. Ngerti nggak kamu di depan itu, di papan tulis? Nggak ngerti kan? Makanya jangan terlambat datangnya nak ya. Nah sekarang kamu kerjakan. Rifki, kenapa lagi? Kenapa main HP lagi? Nggak tahu. Yang mana kamu yang nggak tahu? Yang mana? Ayo yang mana? Yang mana yang nggak tahu? Rifki, mau kemana lagi tuh? Meja nih. Ya Rifki, kerjain lagi nak ya. Apa lagi Rifki? Itulah akibatnya kalau kamu nggak bawa tas, semuanya serba tidak. Kan tidak
itu Rifki. Udah pinjam, kamu nyagi lagi. Udah kamu kerjain lagi nak. Kerjain lagi bukunya nak. Mana yang udah kamu kerjain tadi? Udah ayo, kerjain lagi. Tulis lagi yang di depan. Papa tulis. Ya bu. Apanya yang tidak tahu? Tulis dulu nanti bu. Jelasin. Tulis dulu. Yo. Kayak gitu ya. Rifki, kamu ngapain lagi Ki? Jangan nengok-nengok kenapa? Nyontek ya, sana kau. Baik, Duduk kau, okey. duduk. Oh, ini Duduk, kau duduk. Rifki, dari tadi aku perhatikan kamu sering sekali ganggu kawannya. Kenapa nak? Kenapa diganggu-ganggu kawannya? Hah? Kenapa kamu ganggu kawannya? Tadi aku perhatikan kamu ganggu si Ebit, ganggu si Randy, si Tongat lagi. Kan kamu ke sekolah belajar enggak? Nah, kalau belajar seharusnya kamu belajar. Kalau main nanti main. Kalau main HP di rumah, ya? Nah, sekarang kamu kerjakan dulu, yuk. Nah, gitu ya, Kak? Iya, enggak. Itu bilang dia. Sana lah. Nyaku. Nyaku tuh, Balikkan dah. Balikkan. Bu, Riki ngambil tugas aku, Bu. Kau Riki makanya sekolah kau bawa pena. Nah. Ki balikkan, Ki. Aku nak. Rifki, sini dulu. Dekat di sini. Rifki, ibu dengar. Rifki sering nggak masuk sekolah ya? Kenapa nggak masuk sekolah? Nggak adanya apanya nggak ada. Malas. Jadi, ya alasannya kenapa? Kenapa tidak sekolah? Aku jam bangun siang, apa malas? Kesiangan. Rifki tidurnya jam berapa kalau malam? Jam 12. Mana sekolah kok tidurnya jam 12? Tidur itu jam 9, jam 10 lah paling lama. Nggak ngantuk. Terus kalau kamu nggak ke sekolah gitu, bapak sama mama atau dari nenek itu nggak marah sama Rifki? Enggak. Kata Datuk kemarin Rifki itu sering pergi sama kawan. Kalau ada mobil kecelakaan, Rifki udah di situ, gitu. Emang betul. Rifki ngapain di situ? Aman. Aman tuh apa? Amankan. Gitu. Terus kalau Rifki amankan, bisa aman apa? Kan mengamankan itu kan udah ada yang tugas, udah ada tugas kayak polisi gitu. Yang mengamankan itu ya itu polisi, bukan Rifki. Rifki kan tugasnya sekarang itu belajar. Kedua siapa? Kedua sekolah, kedua kelas. Kedua apa itu? Itu pemuda. Rifki udah pemuda apa? Iya, berapa umur Rifki sekarang? 17 tahun. Keduanya itu berapa tahun umurnya? 30, 40, 50, 60, 40 lah. Jauh sekali sama Rifki umurnya ya. Siapa paling muda di situ? Rifki kan? Rifki, ya. Seharusnya Rifki sekolah, nah ya. Kalau di rumah pernah nggak belajar Rifkinya? Nggak pernah lagi. Kenapa nggak belajar? Nggak tahu, aku malas atau gimana? Kalau nggak tahu kan bisa di WA gurunya, WA wali kelasnya, di telepon kan bisa. Kenapa nak? Mau
udah SMA. Udah SMA udah bisa lagi kalau mau kerja. Ya. Mulai besok harus ke sekolah. Ya kan sebentar lagi kita ujian. Ya, sekolah tidurnya kalau lambat tuh paling lambat jam 10. Tidurnya di rumah aja nak ya. Dekat sama orang tua, dekat sama datuk. Dari video tersebut dapat dianalisis yakni ciri-ciri anak tunalaras, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Dari kasus tersebut, maka dapat diberikanlah program pembelajaran atau program khusus yang dapat diberikan oleh anak yakni sebagai berikut. Yang pertama, program umum. Program ini disesuaikan dengan kurikulum sekolah dasar dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar para siswa yang bersangkutan seperti pemberian program inklusi. 2. Program khusus disesuaikan dengan jenis kelainan siswa seperti pemberian program sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki anak, yaitu dengan memberikan program pendidikan karakter melalui pendidikan jasmani. Yang ketiga adalah program muatan lokal, yaitu disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan seperti program keterampilan dan seni. Selain itu, program yang dapat dilakukan terhadap anak tunalaras adalah dengan program pembinaan sekolah, di mana meliputi 2 hal. Yang pertama adalah program bidang pengajaran, di mana program ini prinsipnya sama dengan program sekolah reguler. Pada program ini, pengajaran dilakukan dengan penyuluhan atau yang disebut dengan remedial teaching. Yang kedua adalah program bimbingan penyuluhan, di mana program-program yang ditawarkan dalam bimbingan dan penyuluhan antara lain adalah sebagai berikut. Program selanjutnya yang dapat dilakukan untuk anak tunalaras adalah dengan program pengembangan pendidikan, di mana yang menjadi sasaran pokok dalam pengembangan adalah usaha pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Pengembangan pendidikan bagi anak tunalaras sebaiknya paralel atau dikaitkan dengan mengintensifikasi usaha bimbingan penyuluhan di sekolah reguler. Sehingga apabila anak itu tidak mengalami perbaikan dari usaha bimbingan dan penyuluhan dari kelas khusus, maka mereka dikirim ke sekolah luar biasa bagian tunalaras. Pada hal pembelajaran, keberhasilan belajar ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu faktor internal, di mana pada faktor ini berisi motivasi belajar yang terdapat pada diri siswa. Siswa harus memiliki motivasi belajar yang tinggi agar dapat digunakannya sebagai penggerak. Dalam pembelajaran, guru memiliki tugas sebagai peranan dan tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan motivasi belajar pada diri anak didiknya. Kompetensi yang harus dimiliki guru, baik anak tunalaras, yaitu memiliki kepribadian yang baik dan kemampuan mengajar yang efektif. Anak tunalaras akan berkembang motivasi belajarnya apabila siswa tersebut merasa diperhatikan oleh lingkungan belajar, program atau kurikulum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswa, yaitu relevan, sehingga ada keterlibatan dalam proses pembelajaran dan memperoleh kepuasan dalam pembelajaran.